السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa taala yang karena nikmat dan juga pertolongannya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan semoga salawat tersebut juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, agar senantiasa meningkatkan keimanan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan kita menjalankan seluruh perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan berusaha untuk menjauhi seluruh larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan. Yang mana kita ketahui bahwasannya ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal kita menuju pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, kata Allah Tabaraka wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga karunia-Nya, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita sampai detik ini, dan hendaknya kita harus menyadari untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan umur sampai detik ini. Bisa jadi Allah Tabaraka wa taala memberikan kita kesempatan hidup sampai detik ini karena Allah Subhanahu wa taala menunggu taubat kita, yang mana kita sering sekali melakukan sebuah keburukan, kita bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka hari ini kita harus mengingat bahwasannya di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita. Maka dari itu berlomba-lombalah kita untuk senantiasa bertaubat atas seluruh dosa yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Banyak di antara kita yang sudah tidak asing dengan ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan, yang telah difirmankan oleh Allah Tabaraka wa taala di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kami bacakan
bahwasannya satu-satunya tujuan Dia menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Namun sayangnya banyak di antara kita justru mengabaikan tujuan utama tersebut. Mereka lebih sibuk dengan kita untuk urusan-urusan remeh yang tidak berhubungan sama sekali dengan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga justru merupakan aktivitas ketaatan kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa jam dalam sehari kita menyempatkan waktu untuk belajar agama? Berapa jam dalam sehari kita menyempatkan untuk mengkaji dan juga membaca Al-Quranul Karim? Berapa banyak ibadah yang kita lakukan setiap harinya? Berapa banyak kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya? Berapa rupiah uang yang kita sisihkan setiap bulan untuk bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hendaknya menjadi renungan untuk kita semua. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwasannya karakter kita sebenarnya yang lebih banyak menghabiskan waktu dan harta untuk urusan dunia dibandingkan dengan akhirat kita. Kita seolah sebagai seorang makhluk yang super sibuk. Dari pagi kita mempersiapkan urusan-urusan dunia kita. Dari pagi kita mempersiapkan urusan-urusan remeh kita, sehingga untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seakan harus menyempatkan. Padahal seluruh waktu, seluruh umur, bahkan seluruh hidup kita seterusnya kita persembahkan hanya untuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, dan juga hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha Penyayang. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha Adil. Namun kenapa kita tidak berbuat adil kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tatkala kita mendapati sebuah pesan, kita mendapati SMS, atau ketika kita mendapati sebuah pesan masuk melewati WhatsApp kita begitu bergegas untuk membaca pesan tersebut, lalu kemudian kita bergegas untuk membalasnya. Namun mengapa saat Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil kita agar kita menghadap kepada Rabb kita, namun justru kita begitu berani untuk menunda-nundanya? Kita juga perhatikan dan juga kita renungkan. Mungkin ketika bos, mungkin ketika atasan kita memanggil kita, betapa takutnya kita sehingga dengan cepat kita menghadap kepadanya. Tapi ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika panggilan Tuhan kita berkumandang, alangkah berani dan alangkah lambannya kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Padahal yang memanggil kita yaitu adalah Tuhannya bos kita. Yang memanggil kita yaitu adalah penguasanya dari seluruh penguasa. Betapa kecilnya nominal uang yang kita keluarkan sedang berhadapan dengan, betapa kecilnya nominal uang ketika kita sedang berhadapan dengan seorang penjual baju. Betapa kecilnya nominal uang kita tatkala kita pergi ke sebuah mall. Alangkah murahnya nilai 1 juta ketika kita sedang shopping. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita belikan pulsa. Namun ketika ada kotak infak berlalu di hadapan kita, atau ada anak yatim yang kesusahan hidupnya, berapa gerangan lembaran rupiah yang akan kita keluarkan dari dompet kita. Bahkan ketika kita hendak mengeluarkan 100.000 saja di dalam dompet kita, rasanya sungguh berat untuk kita gunakan kepada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sini harusnya kita sudah mengingat, dari sini seharusnya kita sudah menjadikan muhasabah untuk diri kita, betapa kurangnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaknya kita harus menyadari di antara tujuan kita berada di dunia ini untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengapa lembaran merah 100.000 menjadi begitu besar nominalnya saat dibawa ke masjid, dan begitu kecil ketika kita bawa ke mall? Alangkah pelitnya kita untuk urusan akhirat dan borosnya kita untuk urusan dunia. Mengapa saat sholat
Mengapa saat kita membaca Al-Quranul Karim kita tidak kerasan dan kita mengeluh kepanjangan? Sering sekali ketika kita menghadiri salat Jumat, sering sekali ketika kita menghadiri salat berjamaah yang kita katakan bahwasannya kita sering mengatakan imamnya terlalu panjang, bacaannya terlalu panjang, sehingga jangankan khusyuk, bahkan menyadari apa yang sedang dibaca saja tidak sempat. Betapa lamanya 15 menit jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa singkatnya 15 menit ketika kita gunakan untuk menonton. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa asyiknya tatkala kita menyaksikan pertandingan bola. Kemudian ketika pertandingan bola tersebut diadakannya perpanjangan waktu, tapi ketika mendengar khutbah Jumat lebih lama atau lebih sedikit dari biasanya, kita begitu ringan untuk mengeluh, bahkan menggerutu. Berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca koran setiap harinya? Berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca pesan yang masuk ke dalam WhatsApp kita setiap harinya? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca ratusan status-status di Facebook? Lalu bandingkan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca surat cinta dari Sang Tuhan, yaitu Al-Quranul Karim. Betapa sulitnya menyempatkan diri kita, menyempatkan waktu untuk membaca satu halaman kitab suci, dan alangkah mudahnya kita membaca ratusan halaman novel dalam sehari. Jujurlah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lebih sering menghabiskan sisa-sisa umur kita dengan obrolan-obrolan tanpa makna, atau justru menghabiskannya untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alangkah sulitnya merangkai kata demi kata saat berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun begitu mudahnya ketika kita menyusun kalimat-kalimat panjang, ketika menggunjing tetangga, ketika kita bergosip, ketika kita bergibah dengan teman atau mengobrol tanpa makna. Betapa banyak di antara kita yang katanya takut kepada neraka, yang katanya takut kepada siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi kelakuannya justru mengantarkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa banyak orang yang katanya ingin masuk surga, tapi justru kelakuannya menjauhkan diri dia sejauh-jauhnya dari surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu hendaknya kita harus senantiasa menyadari untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita hidup sampai detik ini, agar kita memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada tujuan yang lain. Namun bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar tersebut, yaitu kewajiban kita selama hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bukan berarti kita disuruh 24 jam kali 360 hari untuk tetap duduk berdiam diri di dalam masjid. Bukan. Kemudian kita tidak bekerja dan juga mencari nafkah. Bukan. Ataupun
ketika kita menjadi beban orang lain. Bukan, justru mukmin sejati tetap mereka bekerja. Mukmin sejati tetap mereka membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dengan yang lainnya adalah untuk apa kita bekerja dan bagaimana cara kita bekerja. Yang pertama, untuk apa kita bekerja? Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita hidup di dunia. Ya, seorang mukmin bekerja untuk menjaga harga diri. Seorang mukmin bekerja untuk menjaga kehormatan agar kita tidak menjadi sebagai seorang pengemis ataupun peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi keluarga. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan juga keluarga yang ditanggungkannya. Seorang mukmin juga bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang akan dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah ataupun untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Maka dari itu, gunakan pekerjaan yang kita lakukan agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru ketika kita bekerja justru kita melalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kedua, bagaimana mukmin bekerja? Dia bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja, bukan pekerjaan yang remang-remang ataupun syubhat, apalagi yang haram. Maka dari itu hendaknya kita harus berhati-hati tatkala kita bekerja. Maka perhatikan bagaimana pekerjaan kita. Bagaimana mukmin bekerja? Mereka harus senantiasa memperhatikan pekerjaan kita, apakah pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang halal? Apakah pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang bermanfaat? Apakah pekerjaan yang kita lakukan akan memberikan atau meningkatkan ketika ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru tatkala kita bekerja justru pekerjaan tersebut menjadi penghambat kita untuk mengingat Allah Tabaraka wa taala. Kemudian kesibukan sebagai seorang mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya dia salat, dia akan salat. Waktunya beribadah, dia akan beribadah. Maka sempurnalah ketika seseorang bekerja siang ataupun malam, lalu dia tidak meninggalkan atau dia tidak melupakan kewajiban-kewajibannya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus menghabiskan seluruh umur kita, seluruh umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, dan bekerja adalah termasuk dari ibadah dengan catatan berbagai poin yang telah tadi kita sampaikan. Qala Allah Ta'ala fil kitabil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus salat.